Iya ceker. Iya. Oke, teman-teman, ini kebetulan ada garapan CBR, teman-teman ya. Ini perhatikan baik-baik pengguna CBR ataupun teman-teman adik-adik kita yang lagi belajar otomotif ya, atau khususnya kelistrikan injeksi seperti ini. Ini satu unit CBR lama, teman-teman. Nah, kasusnya motor ini, pertama motor ini memang kan rencananya mau kita turunkan mesinnya, dan memang sejuta keluhan, teman-teman. Pertama, motor ini tidak bisa hidup, adapun hidup mesinnya kasar. Nah, yang mau kita bahas sekarang, saat kunci kontak seperti ini, perhatikan motor ini berkedip semuanya putus nyambung seperti itu ya, layaknya arus yang tidak sempurna, teman-teman ya. Sekali lagi kita buka, perhatikan. Oke. Nah, dan kondisi seperti ini disertai dengan bunyi relay di sini. Ingat, untuk tipe CBR lama di sini kan ada dua relay, teman-teman. Relay kecil ya kan. Nah, fungsinya relay ini adalah suplai pengisian lewat kiprok nanti. Oke. Sekarang kita tutup kunci kontak. Nah, sekarang pentingnya relay ini adalah kita bahas sekarang. Coba Mas. Nah, sekarang teman-teman coba buka seperti ini. Oke. Untuk tipe CBR teman-teman ya, ini kita berbagi untuk pengendara dan para suhu, maaf aja jadi petengnya. Nah, perhatikan di sini. Kalian fokus ke kabel ini, jalur ini teman-teman. 1, 2, 3, 4. Sebentar kita buka lagi biar jelas ya teman-teman pengendara. Nah, di sini ada kabel merah leres putih besar, teman-teman. Ingat teman-teman ya, kabel ini output pengeluaran dari regulator atau kiprok, teman-teman. Ingat ya, ini tipe CBR lama. Nah, dan kabel merah ini kabel yang menuju ke bendik starter dan nantinya terhubung sama kabel besar merah ke plus baterai sekaligus pengisian. Nah, ingat kabel ini. Oke. Nah, dan kabel hitam putih ini, teman-teman. Kabel hitam putih ini adalah output kunci kontak plus, teman-teman ya. Kunci kontak dibuka, ini menyala. Nah, dan yang satu lagi. Nah, jalur satu ini jalur yang paling penting, di mana jalur ini akan mengaktifkan relay ini. Karena apa? Saat kunci kontak dibuka, negatif dari ECM menuju ke sini. Sekarang kita buktikan. Coba Mas simpan di plus. Perhatikan di sini. Nah, posisi kunci kontak ini belum kita buka, teman-teman. Saat kunci kontak kita buka, ya kan, dia akan mati 1 detik dan hidup lagi. Perhatikan. Nah, oke, dan menyala lagi ketika kunci kontak kita tutup. Nah, dan jalur ini adalah jalur output kunci kontak yang nantinya akan menuju ke CDI, ke sensor bus ini. Nah, perhatikan di sini ada sensor bus atau bank angle sensor, teman-teman ya, sensor kemiringan untuk tipe CBR. Nah, di sini ada kabel hitam leres putih. Ini adalah plus output dari kunci kontak yang disampaikan dari sini. Nah, dan ini teman-teman ya, ini yang nantinya ke bendik starter, terus koneksi kabel besar yang nantinya ke plus baterai. Nah, ingat teman-teman ya, untuk tipe pengisian CBR ini tidak layaknya motor-motor biasa dari regulator langsung ke baterai. Tidak ya teman-teman, atau ke sikring, tidak. Untuk tipe CBR ini, tipe motor injeksi, dari output kiprok atau regulator dia dibuang ke sini. Dan nantinya baterai akan terisi lewat jalur ini setelah relay ini aktif. Nah, dan yang mengaktifkan alat ini adalah dua jalur ini. Plusnya dari kunci kontak ini. Oke, teman-teman. Coba di negatif, Mas. Saat kunci kontak kita buka, ini menyala. Nah, dan saat kunci kontak mati, ini mati. Nah, dan yang kedua, ini adalah jalur negatif dari ECM. Ingat teman-teman ya, saat kunci kontak dimatikan, ini hidup, dan dibuka mati 1 detik dan hidup lagi. Nah, karena apa? Tujuannya untuk mengaktifkan kondisi ini. Saat mesin hidup, ini akan mengirimkan arus ke baterai, dan artinya pengisian lancar, teman-teman ya. Nah, dan kondisinya sekarang, perhatikan di sini. Saat kita hidupkan, ini berkedip terus. Nah, kadang enggak, teman-teman, kadang dan ini kita hidupkan tidak mau. Nah, ini kembali lagi buat edukasi teman-teman ya. Sejarahnya motor ini pernah dicek mungkin sama rekan bengkel kita yang jauh sana ya. Motor ini tanpa baterai tidak hidup.
katanya ini itu hoax teman-teman ya. Untuk CBR lama ini, perhatikan, motor ini kita hidupkan tanpa baterai, saya jamin hidup teman-teman, dengan catatan pengisian yang menuju ke ECM ataupun ke dari regulator ini normal teman-teman ya. Biasanya kasus seperti ini, pertama aki mesti cepat habis, dan yang kedua, kalau baterai sudah mau habis, kondisinya seperti ini, kita kontak dia kedap-kedip seperti ini. Nanti kalau kita sertai klakson atau risting yang lainnya, motor ini akan mati pelan-pelan. Karena apa? Kehabisan suplai arus 12 volt yang dikirim dari regulator. Loh, kenapa bisa begitu? Apa regulator yang rusak? Bukan, teman-teman. Di sini. Untuk tipe pengisian full wave seperti ini, perhatikan di sini. Di sini ada regulator, teman-teman. Coba Mas ke sini. Biasanya jalur 3 fase dari bawah ini tidak lain lagi penyakitnya, teman-teman. Biasanya ada yang terbakar. Coba Mas. Kondisi seperti ini. Nah, ini kembali lagi untuk pengguna CBR. Nah, oke teman-teman, ingat untuk tipe full wave. Nah, ini layaknya Mega Pro, Tiger dan yang lainnya ya. Pada umumnya motor full wave teman-teman. Di sini ada 3 jalur, kuning 1, 2, 3. Nah, pastinya kita semua tahu teman-teman ya. Ketiga jalur ini harus kompak, harus satu frekuensi ke sini dalam bentuk kan AC teman-teman ya. Nah, biasanya ini gosong teman-teman, kita buka seperti ini. Nah, perhatikan. Di sini ada sekun atau salah satu kaki yang terbakar atau gosong ya. Biasanya kasus seperti ini bukan rusak teman-teman, karena memang suplai arus dari sepul itu panas. Yang kedua, konektivitas rekatan antara sekun ini biasanya tidak sempurna, akhirnya bergesekan, kurang rekat dan terjadilah gosong. Nah, perhatikan di sini. Ini sudah jelas sekali. Pertama, baterai cepat habis dari sini teman-teman ya. Yang kedua, kasus tadi kedap-kedip lampu indikatornya itu diakibatkan karena baterai yang tidak sempurna. Nanti coba kita bersihkan. Yang katanya motor ini mati tanpa baterai itu bohong. Kita buktikan teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita ke atas, kita bahas jalur yang tadi. Oke, ke sini Mas. Nah, sebentar teman-teman. Oke teman-teman, sekarang coba kita ganti baterainya. Seperti ini. Teman-teman, ini kondisi coba kita tempelkan pakai baterai yang sehat ya. Yang tadi kita lepas, sekarang kita ke depan, kita buktikan. Nah, sekarang kunci kontak kita buka teman-teman ya, seperti ini. Oke. Lampu semua normal, tidak ada kedipan. Karena apa? Suplai arus itu normal dari baterai. Oke. Sekarang dan relay ini tidak berbunyi lagi, tekan yang kuat. Oke, satu kali cetik itu adalah arus negatif dari ECM. Sekali lagi kita buka, kalau bunyi cetik artinya arus dari negatif dari ECM nyampe ke sini. 1 2 3. Oke. Dan disertai dengan indikator menyala. Oke, seperti ini dan akhirnya mati. Nah, sekarang kondisi seperti ini kita hidupkan mati. Kita hidupkan motornya ya. Sebentar, kita pasang tangkinya. Kita buktikan bahwasanya motor ini tanpa baterai hidup, teman-teman. Sekarang coba kita hidupkan ya. Nah, kita hidupkan ini tanpa baterai. Nggak usah tanpa baterai Mas, lepas baterainya. Nah, ini tanpa baterai teman-teman. Karena apa? Ini netralnya semua kan mati. Karena apa? Baterai kita lepas. Sekarang coba kita hidupkan ya. Perhatikan, kita engkol. Pegang Mas sebentar. Fokus ke sini.
Oke. Motor ini hidup teman-teman. Coba lepas baterainya Mas, ambil. Nah, coba sisi tanpa baterai teman-teman. Oke. CBR ini hidup. Nah, kesimpulannya begini teman-teman. Kalau ada yang bilang CBR ini tanpa baterai tidak hidup, itu salah besar teman-teman ya. Karena apa? Arus 12 volt yang nantinya dikirim ke ECM didapat dari sini. Oke?